Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, saya Ahmad Soleh. Saya akan mempresentasikan hasil riset saya. Ini adalah riset dengan pendekatan studi literatur. Saya mengangkat judul Atasi Stres Saat Pandemi COVID-19 dengan Menadabburi Surah Al-Insyirah. Harmonisasi antara Al-Quran dan Neuroscience Klinis. Oke, ini adalah profil singkat saya. Saat ini saya adalah mahasiswa Magister Profesi Psikologi Klinis di Universitas Islam Indonesia. Oke. Nah, baik. Semuanya kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini memaksa kita untuk beradaptasi dengan kehidupan yang disebut new normal. Berbagai kebijakan diterapkan oleh pemerintah seperti bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, bahkan sekarang kita mengikuti konferensi dari rumah, guna untuk memutus rantai penyebaran virus ini. Tapi ternyata di sisi lain justru menimbulkan permasalahan baru. Berbagai distress datang, isu-isu kesehatan mental bermunculan. Berbagai riset memaparkan bahwa dampak dari pandemi COVID-19 ini seperti yang kita bisa lihat di sini, kecemasan, frustasi, kecewa, ya, bahkan PTSD, takut, confusion, marah, gitu ya, stres karena di rumah terus, stres akan pekerjaan, akan finansial, dan lain sebagainya. WHO menjelaskan stres yang muncul pada saat pandemi COVID-19 yaitu berupa rasa takut dan cemas akan kesehatan diri serta orang-orang yang terdekat dengan kita. Perubahan pola makan dan pola tidur, kesulitan untuk fokus dan berkonsentrasi, hingga pemakaian obat-obatan terlarang. Oleh karena itu, diperlukan manajemen stres yang baik ya, agar kita bisa survive begitu di fase new normal seperti ini. Kemudian apa sih yang terjadi ketika seseorang mengalami stres di otaknya begitu ya? Jalur yang merespon itu adalah jalur HPA, hipotalamus, pituitari, dan adrenal gland gitu. Hipotalamus ini akan berperan gitu dalam merespon stres. Ini stres yang muncul dari luar, stimulus dari luar masuk, kemudian diteruskan ke sistem limbik ya, dari hipokampus amigdala, kemudian nanti aktivasi jalur HPA ini melalui neuron dalam nukleus paravestibular di hipotalamus yang menghasilkan ini CRH, corticotropin releasing factor atau hormon. Kemudian hormon ini akan memacu pituitari, kelenjar pituitari ya, untuk melepaskan ACTH. Nah, nanti dia akan merangsang kelenjar korteks adrenal untuk melepaskan kortisol. Kita sering dengar kortisol. Kemudian di sebelah sini, di bagian medulanya ini, akan menghasilkan hormon noradrenalin dan adrenalin. Kemudian rangkaian ini akan berdampak pada behavior kita. Kemudian ada juga melalui brainstem ya, jadi ada beberapa jalur begitu. Ini sederhananya ya, dampaknya ya ketika adrenalin, noradrenalin seperti heart rate, blood pressure, blood flow, breathing rate, blood sugar ya. Ini juga noradrenalin, kortisol, ada immune response seperti itu. Oke. Ya, stres di dalam Al-Quran ini dijelaskan dari beberapa kata gitu ya. Ada kallafa yukallifu, beban membebani, khufun, takut, do'ifun, lemah gitu ya. Kemudian di dalam surah Al-Insyirah ayat 1-3, dan kami telah menghilangkan daripadamu Muhammad bebanmu yang memberatkan punggungmu, kata Allah. Ya, dalam pendekatan tasawuf ya, stres ini berasal dari hati katanya yang jauh dari Allah. Jauhnya hati ini dengan Allah melemahkan hubungan antara makhluk dengan sang penciptanya. Akibatnya menyebabkan hidupnya menjadi sulit. Bahkan seolah-olah tidak ada jalan keluar lagi dari setiap masalah yang didapatkan. Nah, begitu. Nah, kallafa yukallifu ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 286 ya. Ini seperti ini, ya Tuhan kami, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang sebelum kami. Ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah. Kemudian hazina yahzanu atau sedih, ini ada di surah Ali Imran ayat 139. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman.
Kemudian ada juga di dalam Quran disebutkan berkeluh kesah. Ya, ada di surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesulitan, kesusahan, ia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan, ia malah kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. Oke. Tadabbur surah An-Syirah ini digunakan dalam riset ini untuk mereduksi stres gitu ya. Surah An-Syirah ini merupakan surah ke-94 dalam Al-Quran yang terdiri dari 8 ayat dan termasuk dalam golongan surah-surah Makkiyah ya, surah-surah pendek di juz 30. Surah ini menjadi perumpamaan untuk menggambarkan masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia. Jadi ini memang surah yang luar biasa. Nah, tadabbur sendiri ya. Kemudian surah Al-Insyirah ini juga sudah terbukti efektif begitu ya melalui riset empirik yang dilakukan Ansyah tahun 2019 bahwa dapat mereduksi stres. Kemudian dilakukan dengan meyakinkan keyakinan terhadap janji Allah dalam surah Al-Insyirah mampu ditingkatkan dengan memahami, memaknai, menghayati dan mengambil ibrah dari apa-apa yang terkandung di dalamnya. Sehingga pikiran-pikiran negatif yang timbul ya seperti sekarang kondisi pandemi ini bisa digantikan dengan pikiran positif melalui penghayatan yang mendalam mengenai aspek-aspek psikologis yang terkandung di dalam surah Al-Insyirah. Tadabbur Al-Quran itu berpikir, memperhatikan secara mendalam ya untuk memahami, mengetahui hikmah dan maksud untuk dijadikan pelajaran. Dalam surat Asy-Syad gitu ya, Syad ayat 29 dijelaskan Quran ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka menadabburi, ya, memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. Itu makna dari tadabbur. Oke, surah Al-Insyirah ini membagi ke dalam 3 step, 3 langkah begitu ya, sebagai manajemen stres. Ya. Ini adalah step pertama yang dijelaskan di dalam ayat 1 sampai 6. Ya, bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu yang memberatkan punggungmu dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bahkan ini diulang 2 kali ya bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Janji Allah bahwa setiap masalah manusia selalu ada jalan keluarnya ya. Ini sudah dijanjikan, bahkan diulang 2 kali di dalam ayat 5 dan 6. Sehingga kita tidak perlu khawatir dan senantiasa bersabar, optimis di tengah masalah. Begitu. Kemudian ketika kita berpikir optimis, yang terjadi pada otak kita ya, ketika seorang membayangkan peristiwa yang positif, ya, bagian RACC-nya dan amigdala kanan lebih aktif daripada orang yang pesimis. Semakin kuat RACC yang aktif akan semakin tinggi ya keoptimisannya begitu. RACC ini membantu kita membayangkan peristiwa masa depan dengan menilai dan merangkum emosi dan pengalaman-pengalaman masa lalu. Hal itu menurunkan respon emosional negatif. Nah, jadi dia mereduksi ya dari amigdala. Berkat RACC, masa lalu kita mungkin tertulis, tetapi masa depan kita adalah lembaran kosong di mana kita dapat dengan senang hati menjauhkan diri dari pengalaman negatif dan bergerak menuju pengalaman yang positif begitu. Ini yang terjadi. Kemudian apa lagi? Ketika orang berpikir positif dan optimis ya, mendukung pertumbuhan otak serta pembentukan dan penguatan sinapsis, khususnya di prefrontal cortex. Ya. Kemudian PFC ini juga salah satu-satunya ya bagian otak yang dapat mengontrol emosi dan perilaku serta membantu untuk fokus pada tujuan apa yang ingin dipilih untuk dikejar. Ini akan membantu kita tumbuh sebagai manusia, mengubah apa yang ingin diubah dan menjalani sesuai keputusan kita ya. Nah, berpikir positif dapat meningkatkan kesehatan fisik dan psikologis, memberikan korelasi positif terhadap proses penyembuhan penyakit dan kesejahteraan. Selain itu, berpikir positif juga merupakan bagian penting dari manajemen stres yang efektif. Tapi, hati-hati, ya,
Berpikir positif ini juga bisa membawa malapetaka, bisa berdampak negatif. Kenapa? Ya, karena kalau berpikir saja, tapi tidak ada doing-nya, sama saja bohong. Ya. Kemudian dijelaskan lagi oleh Allah di ayat berikutnya, ya, step kedua, positive act, ya, disuruh untuk melakukan action gitu, ya. Maka apabila engkau telah selesai dari satu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, di dalam surah di dalam ayat 7 begitu, ya. Manusia perlu berusaha untuk menyelesaikan masalahnya melalui perilaku yang nyata dan positif. Ayat ini merupakan anjuran dari Allah agar manusia berikhtiar, ya, ikhtiar, tidak putus asa dan tidak menyerah dalam menghadapi setiap situasi yang sulit. Allah juga menasihatkan manusia untuk mencari bantuan orang lain untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita disuruh berikhtiar dulu, ya. Sudah berpikir positif, lalu berikhtiar, yakin, gitu ya. Dan terakhir, step terakhir, tawakal, ya. Dan hanya kepada Tuhanmu engkau berharap, ini di ayat 8, ya. Manusia harus berdoa dan bersujud kepada Allah atas hasil dari segala upaya yang telah dilakukan. Kita disuruh bertawakal pada akhirnya, pengharapan positif. Nah, jadi ikhtiar dan tawakal, ya. Ikhtiar tawakal ini saling satu kesatuan, tidak terpisahkan. Tidak mungkin ada tawakal kalau belum ikhtiar. Jadi orang mengatakan tawakal, dia sudah pasti ikhtiar, ya. Di saat seperti ini, ikhtiar menjadi komponen penting agar bisa terhindar dari ancaman virus. Jadi nggak keluar nggak pakai masker gitu, nggak juga gitu ya. Kita ikhtiar dulu, berusaha untuk mencegah gitu. Kemudian semampu mungkin menjalankan semua protokol-protokol yang ada, ya, yang lost financial, yang lost work gitu, mencari pekerjaan, mencari ide-ide kreatif untuk bisa survive. Ikhtiar ini berupa perbuatan, ya, dan tawakal itu letaknya di hati karena bersinggungan dengan keyakinan. Neuroscience memandang hati sebagai bagian dari otak manusia. Berdasarkan beberapa persamaan fungsional seperti sama-sama menerima informasi, ada kecerdasan rohani atau kolbiyah spiritual, pengendali pusat koordinasi tubuh dan emosional juga. Neuroscience juga menggunakan konsep hati menurut Imam Al-Ghazali menurunkan 5 unsur yang sama, yakni pengendalian, pengetahuan, emosi, dan spiritual. Ya, begitu. Oke, kesimpulannya, melalui 3 step tadi, ya, berpikir positif, kemudian berikhtiar, lalu bertawakal. Ini yang terkandung dalam surah Al-Insyirah. Sehingga surah Al-Insyirah menjelaskan secara komprehensif dan sistematis bagaimana langkah untuk mengatasi stres, ya, didukung dengan penjelasan yang selaras juga pada kajian neuroscience. Jadi positif. Penelitian sebelumnya juga membuktikan, ya, tadi bahwa menada urusan sirah empirik telah diketahui memiliki tingkat efektif besar dalam mereduksi stres. Begitu. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.